Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Special Talk Show dan kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Kami sudah membuka line interaktif di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda nanti. Silakan bertanya apapun juga yang berhubungan tentang syariat Islam dalam konteks bernegara. Boleh berbicara tentang Aceh juga boleh ya Pak ya? Bagaimana pandangan syariat Islam yang ada di Aceh, boleh apapun itu. Baik Pak Hasanuddin, kita menyambung tentang tadi yang sempat terputus sebelum break iklan ya. Masalah tadi Bapak menjelaskan bahkan non Muslim aja paling senang liburnya ke negara-negara Islam. Bagaimana Pak? Ya, karena hukum Islam ini, syariat Islam ini dia melindungi bukan umat Islam saja. Syariat Islam ini melindungi umat manusia dan juga flora fauna. Ini lebihnya hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lain. Jadi hukum Islam buatan Allah ini sangat jauh berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum Islam ini melarang umatnya untuk mengganggu non-muslim, apapun penyebabnya. Kecuali non-muslim itu bikin ulah dalam wilayah yang berlaku hukum Islam, itu ada pengaturannya. Kemudian hukum Islam ini memberikan hak kebebasan pada non-muslim sesuai dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri. Umpamanya hukum Islam dalam wilayah Islam melarang orang berzina. Kalau non-muslim mau berzina tidak boleh dalam wilayah hukum Islam. Kalau kedapatan tetap kena cambuk. Dan itu bukan untuk mereka saja, juga untuk umat Islam. Adil, kita sama. Umat Islam, hukum Islam juga menangkap orang yang mencuri harta non-muslim. Maka kalau non-muslim pergi ke wilayah yang berlaku hukum Islam, dia lebih aman. Oh begitu. Begitu. Kalau dia pergi ke negara-negara mafia umpamanya, Kolombia, Afrika dan sebagainya, dia tidak ada keamanan. Tapi kalau pergi ke negara yang berlaku hukum Islam, dia dijamin aman. Artinya kalau untuk ditetapkan sebenarnya kalau hukum Islam banyak kelebihannya ya Pak ya? Banyak kelebihannya dari sisi keamanan. Maka saya katakan tadi, kalau non-muslim hidup di negara berlaku hukum Islam itu lebih aman, lebih senang, lebih bahagia ketimbang hidup di negara yang bukan berlaku hukum Islam. Dan ini dibuktikan awal sekali ketika Nabi menguasai Madinah dahulu. Sebelum Madinah dikuasai oleh Nabi, Madinah itu yang bernama Yasrib berantakan sekali. Ada 3 suku Yahudi di sana, Kainuka, Quraidah dan Bani Nadir. Itu sesama mereka berkelahi dan mereka memperbudak orang tempatan dari suku Aus dan Khadraj, sehingga orang tempatan itu dininabobo oleh mereka, oleh orang Yahudi. Datang Nabi menghilangkan semua itu, hidup sama di bawah payung konstitusi Madinah. Sebelumnya hancur-hancuran wilayah Yasrib. Tapi ketika Nabi berhijrah, mempersatukan umat Islam dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin, membentuk piagam Madinah, non-muslim lebih aman hidup dibandingkan sebelum Nabi memberlakukan ketentuan Islam. Baik, terjawab sudah ya penasaran saya selama ini. Seperti misalkan Abu Dhabi, Emirat Arab ini kan banyak sekali wisatawan malah dari beragama non muslim ya yang tuh datang. Baik Pak, satu lagi di negara Islam seperti Arab Saudi ini memperlakukan hukum kisas. Aceh diberikan wewenang tersendiri, keistimewaannya melakukan hukum cambuk. Nah, ini hukum Islam juga. Betul. Tetapi kenapa di Aceh tidak diberlakukan yang namanya hukuman kisas, Pak? Iya, sebetulnya hukum kisas itu bahagian daripada syariat Islam. Betul. Setuju. Jadi hukum pidana Islam itu ada jinayah, terdiri dari 3 cabang, 3 dimensi. Pertama kisas, kedua hudud, ketiga ta'zir. Kisas itu pembunuhan ada 3, ada pembunuhan bersengaja, ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan seperti sengaja. Ini ada uraian tersendiri nanti. Kemudian hudud itu ada 6 komponen, ada 7 komponen di bawah hudud. Baik Pak, tahan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak? Marzuki di Ule. Marzuki Kededing. Ulegle. Baik, Pak Marzuki, silakan mungkin sedikit mohon suaranya dibesarkan ya Pak Marzuki. Pertama saya mau sedikit
koreksi pertanyaan saya malam kemarin waktu maaf pematerinya Profesor Yasa dengan Yang Ustaz kemarin? Sukri. Ya. Pertanyaan saya tentang institusi WA itu tolong ditingkatkan, jangan lagi sebatas KPA. Baik. Karena sampai hari ini banyak yang dicambuk itu wong-wong cilik. Tapi maaf, ini pembawa acara mengarahkan bahwa pertanyaan saya itu kenapa koruptor tidak dicambuk. Bukan itu maksud saya. Kalau koruptor, korupsi itu seperti tadi Bapak Ustaz Yusuf Adam mengatakan, itu memang dari kewenangan pusat. Yang dicambuk itu mencuri sama. Begitu kira-kira kalau saya simak. Yang pertama, jadi Islam sampai hari ini image-nya itu masih minim di masyarakat. Karena orang-orang besar yang ditangkap, yang melanggar kanun itu belum ada yang dicambuk. Banyak kasus-kasus. Karena apa? Karena menurut saya itu bisa jangan lagi SKPA. Tapi minimal dia itu seperti Baitul Mal, MPU, dia punya ketua atau komandan atau apalah. Jadi para PNS yang berkarir di situ menempati sekretariatnya saja. Karena kalau di SKPA kenyataan selama ini takut, komandan Satpol PP takut untuk memproses orang yang besar dalam ketik di saat melanggar kanun. Ya, baik. Sampai sekarang belum ada orang besar yang dicambuk. Semuanya wong cilik. Mohon maaf ya Bapak narasumber, Pak Ustaz dan Pak Doktor. Baik. Yang kedua, satu lagi kalau boleh sedikit lagi Ibu, ekonomi itu sangat penting. Jadi syariat Islam ini kalau bisa jangan jadi momok dalam tanda petik, jangan jadi menghantui masyarakat. Jadi ada nggak produk dari syariat itu untuk meningkatkan ekonomi. Jadi bukan yang didengung-dengungkan hanya untuk sanksi-sanksi saja. Baik. Ya, ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Marzuki. Ya, ini Pak Marzuki adalah penonton setia nih Pak. Jadi dari kemarin sempat ada beberapa talk show dengan Dinas Syariat Islam juga. Pertanyaannya sama, seputar ini kayaknya hukuman cambuk dan segala macam ini belum tepat pada tempatnya. Bagaimana Pak? Baik Pak Marzuki, di Kedebing ya. Sebetulnya saya punya pemikiran manusia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi bukan syariat Islamnya yang kurang. Ini yang intinya dulu perlu kita pahami. Di garis bawahi. Pelaku syariat Islam itu yang lemah, yang kurang. Jadi kalau di Aceh ada orang wong cilik jadi dikatakan bersalah langsung dihukum dengan syariat Islam, tapi ada wong besarnya itu tidak dihukum dengan syariat Islam. Itu kesalahannya ada pada pemegang dan pelaksana regulasi syariat Islam di Aceh, bukan pada syariat Islamnya. Lalu bagaimana solusi rakyat? Ya. Ya, rakyat berdoa kepada Allah agar pelaku dan pelaksana hukum Islam dan syariat Islam di Aceh ini diberikan petunjuk oleh Allah berani menegakkan hukum Islam ini untuk semua kalangan masyarakat Aceh. Ya. Jangan pula nanti rakyat semestinya demena dosa dengan Allah. Karena tidak ada mandat dari Allah kepada kita untuk semestinya demena mencaci maki kepada orang yang menjalankan syariat Islam. Jadi ketika orang yang menjalankan syariat Islam itu diberikan amanah oleh negara untuk menjalankan syariat Islam di Aceh tidak menjalankan, dia bersalah dengan Allah, dia berusaha dengan Allah. Jangan gara-gara dia berusaha dengan Allah, kita rakyat pun ikut berdosa yang sebetulnya tidak mesti berdosa. Ini Pak Marzuki yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, syariat Islam itu sebetulnya sudah kompleks sekali, sudah sempurna sekali. Jadi kalau dikatakan berlaku syariat Islam kafah di Aceh, itu artinya semua bidang kehidupan sudah tercover di dalamnya. Iya, iya. Termasuk persoalan ekonomi, bagaimana fungsi Baitul Mal sebagai bank sentral dalam sebuah negara Islam. Betul. Itu sudah dipraktikkan oleh Nabi pada zamannya dan wujudnya Baitul Mal ini pada zaman Umar bin Khattab. Kalau kita rujuk ke sana tidak ada yang tidak akan bisa dilaksanakan. Persoalan pemberdayaan ekonomi rakyat umpamanya.
apakah menyangkut dengan perdagangan, menyangkut dengan pertanian, menyangkut dengan peternakan, menyangkut dengan kelautan dan sebagainya, itu sudah diatur dalam Islam sampai kepada persentase memungut pajak dari hasil daripada perekonomian tersebut. Umpamanya antara perdagangan 2,5% hasilnya, termasuk PNS ni gaji jasa ini 2,5%. Kalau nanti ada peternakan kambing, 40 ekor kambing satu, kambing zakatnya, lembu juga diatur. Termasuklah hasil tambang yang kita dapati, juga 2,5%. Jadi semuanya sudah lengkap dalam konsep syariat Islam atau syariah. Cuma persoalannya, sambung dengan yang tadi terputus, pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini, sepakat para intelektual Aceh, para ulama Aceh, menjalankannya perlahan-lahan, jangan langsung lengkap seluruh komponen syariat Islam itu dijalankan, nanti masyarakat terkejut, bisa saja nanti menganggap berat sekali. Makanya dahulu di awal berlakunya syariat Islam di Aceh ini, ketika diaplikasikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 itu, yang sekarang sudah diganti oleh UPA, hanya 3 kanun, Pak Muhammadin, kan? Kanun nomor 12, 13, 14, maisir, kemudian syurub, khamar, dan khalwat. Kalau berada pada titik 3 kanun itu, sangat amat cukup kecil syariat Islam di Aceh. Karena syariat Islam itu bukan 3 itu. Betul, setuju. Tapi dimulai dari yang kecil supaya begitu sampai ke besar orang tak terkejut lagi. Ibarat kita pergi ke air panas, di kolam air panas. Kalau kita buka baju celum langsung ke air panas, bisa terkejut badan kita. Bisa hangus, Pak Muhammadin, kan? Tapi kalau duduk dulu di tepi kolam air panas, letakkan kaki di dalam air panas, kemudian ambil air, serbu ke badan kita, nanti bisa menyelam dalam kolam air panas. Begitu ibarat yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh para ulama kita. Dahulu hanya berlaku 3 jinayah, 3 jarimah. Sekarang dengan kanun nomor 6 tahun 2014, kanun Aceh yang disebut dengan kanun jinayah, kita sudah ada 10 jarimah yang berlaku di Aceh. 10 itu ada 3 atau 4 yang hudud, yang lain ta'zir semuanya. Jadi saya katakan bahwa hukum pidana itu terdiri daripada apa namanya tadi? Yang berlaku di Qisas, yang berlaku di Arab Saudi. Ya. Jadi kenapa di Arab Saudi berlaku Qisas, di Aceh belum berlaku Qisas? Karena di Aceh ini ibarat orang mandi di kolam air panas tadi. Nanti akan sampai ke sana. Makanya masyarakat harus bersabar. Ini yang sudah berlaku saja, kata Pak Marzuki tadi, orang besar belum kena. Orang kecil sudah kena. Mungkin dengan hukum Qisas bisa langsung jadi shock terapi, Pak. Iya, jangan-jangan kalau sekaligus kita berlakukan akan ditolak oleh semua pihak. Iya, akhirnya tidak jadi syariat Islam di Aceh. Betul, ini juga berhubungan dengan HAM jadinya, Pak, ya. Iya, apalagi nanti pegiat HAM terus menyorot kita. Iya, tapi bagaimana orang di Afrika sana, perempuan yang tidak pakai jilbab pergi ke pasar, di pasar dicambuk, HAM diam. Bagaimana di Afghanistan pemerkosa kemudian membunuh orang, diderek dengan derek digantung, HAM diam. Kenapa di Aceh HAM repet? Jadi penguasa Aceh harus berani membuktikan ini adalah hak kita di Aceh. Ini hak umat Islam Aceh karena ini hukum umat Islam. Dan baik. Kita mendapatkan legitimasi absah dari hukum positif Indonesia. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh hari ini menjadi hukum positif di Indonesia. Tiada seorang pun yang boleh mengganggu gugat. Dan ini perlu ketegasan daripada para ulama, intelektual, dan paling utama adalah pemimpin Aceh hari ini. Jangan kita dininabobo dengan HAM, dengan gender, takluk kepada non-Muslim. Betul, setuju. Allah minta pertanggungjawaban kita nanti. Ya. Ini yang perlu dipahami. Baik, terima kasih untuk Pak Marzuki penelpon. Tadi saya melihat Bapak Muhammadin sempat menulis beberapa poin nih, Pak. Ada tambahan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Marzuki. Silakan, Pak. Baik, menambah apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Ini kan konteks hukum ya, Mbak ya.
terkadang di dalam membangun hukum, katakan kalau di Aceh itu membangun hukum yang dituangkan ke dalam kanun, itu jangan dianggap bahwa cukup dengan membuat kanunnya, kan gitu ya. Artinya kan seperti anggapan orang membangun hukum adalah membangun materi hukumnya, itu suatu hal yang timpang gitu kan. Artinya walaupun sebaik apa kita buat undang-undangnya, kalau seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, ini kan kalau pelaksananya tidak dibangun sama juga dia, sama juga kan. Ini becak namanya. Becak itu kan 3 ban ya, 3 ban. Kalau 1 ban saja yang bagus, yang 2-nya tidak, ini sama juga. Artinya apa yang 3 ini? 3 yang pertama tadi kan ada substansi hukumnya yang kita sebut dengan kanunnya. Terus kanun ini tidak bisa jalan sama sekali kalau tidak ada pelaksananya. Nah, bagus kanunnya ban 1, tapi tidak bagus pelaksananya sebagai ban 2, saya pikir baik becaknya nggak bisa jalan juga. Kemudian selain itu masyarakat meskipun dalam posisi rendah, posisi yang lemah gitu, dia ikut juga mewarnai di dalam penegakan syariat Islam di Aceh kan. Artinya dukungan masyarakat, kalau tadi kita katakan apa namanya, bahwa terkadang hambatan itu datangnya bukan dari luar, melainkan dari kita sendiri. Kan? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Marzuki tadi itu memang sudah menjadi adagium di dalam hukum. Apa itu adagiumnya? Kan hukum seperti mata pisau kan gitu ya Ustadz ya, bahwa ya tajamnya cuma ke bawah, itu sudah menjadi adagium. Dan hukum seperti sarang laba-laba, kalau yang nyangkut itu hanya belalang, kalau yang besar lewat gitu kan. Jadi itu sekali lagi ya sudah bagus kita buat kanunnya, tapi tidak bagus pelaksanaannya. Tidak ada dukungan masyarakat, juga tidak dapat jalan dengan baik. Ya. Baik. Jadi itu terus terkait dengan ini tadi yang saya menarik tadi apa yang diutarakan oleh Pak Ustadz tadi ya, ketika kita bicara apa tadi pariwisata gitu ya, pariwisata kan. Saya pikir di dalam masyarakat yang masyarakat yang apa kita katakan itu, masyarakat yang betul-betul masyarakat yang manusia gitu kan, kan kembalinya ke ori ya, yang ke keaslian gitu kan. Kita takut sekali kalau umpamanya daerah kita itu melaksanakan syariat Islam secara sempurna, terus tidak datang wisata ke Aceh gitu ya. Seolah-olah bahwa dengan syariat Islam itu bengis sekali ya, dan orang tidak masuk aja. Saya sangat ini dengan ini Ustadz kan, dengan syariatnya orang Bali. Orang Bali ketika hari Nyepi itu kan pesawat tidak turun di situ. Selama 1 hari 1 malam. Saya pernah duduk di situ Mbak Tia kan. Duduk di pantai menghitung pesawat yang datang setiap 5 menit sekali, pesawat turun. Coba kita hitung Mbak, 1 kali penerbangan berapa uang masuk ke Bali? Tapi kenapa mereka rela demi syariat mereka untuk satu hari 1 malam tidak ada pemasukan? Terus orang kita Aceh takut melaksanakan syariat Islam karena tidak ada investor gitu kan. Jadi itu tadi kan suatu hal yang salah persepsi sebetulnya kan. Termasuk HAM tadi salah persepsi Mbak. Jadi saya dulu juga ketika ada Amnesty International yang datang, kita tunggu dulu ya Pak? Boleh, kita sambung nanti Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak? Bapak Mukhtar. Silakan. Halo, terputus? Ya, terputus. Silakan Pak, dilanjutkan kembali. Mohon maaf. Apa tadi ya? Masalah pariwisata yang di HAM. Iya, selalu. Ada Amnesty International yang datang ke Aceh dulu kan menginginkan bahwa hukuman cambuk itu jangan dilaksanakan karena itu melanggar HAM kan. Dalam konteks HAM itu sebetulnya ini ilmunya artinya di dalam HAM yang asli itu yang bagaimana kan gitu kan. Bahwa kalau dalam pandangan saya itu ketika kanun di Aceh itu mewajibkan wanita pakai menutupi aurat, pakai jilbab itu, dan dalam HAM yang asli tadi kalau ada wanita non muslim yang datang ke Aceh itu wajib dia pun berjilbab. Itu bukan syariat Islam kita yang katakan begitu. Kalau kita mau bertentangan,
di dalam deklarasi human right itu menyebutkan gitu kan, bahwa kalau kita bicara HAM, Mbak, itu ada deklarasi human right UDHR namanya, yang terdiri dari 29 pasal. Orang lupa akan pasal 29-nya. Bahwa di situ disebutkan ada kewajiban bagi orang menghormati bagaimana masyarakat yang didapatinya. Oke. Artinya kan kalau dia tidak menghormati kan melanggar. Itu yang saya katakan tadi, bahwa wanita non-muslim ke Aceh itu harus pakai jilbab. Kalau melihat kepada UDHR tadi, United UDHR, deklarasi sejagat tentang hak asasi manusia itu kan, ya itu menjadi ketika kita bicara HAM, konvensinya itu, konvensi internasional PBB itu, bahwa ada kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati bagaimana keadaan masyarakat yang didapatinya. Artinya kan peribahasa dulu, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nah itu dalam konteks HAM. Jadi amnesti HAM yang datang ke Aceh tadi menuntut supaya dihilangkan, sebenarnya dia yang melanggar HAM, bukan kita yang melanggar HAM. Itu dalam konteks itu tadi, dalam konteks kan. Ya, begitu juga di dalam Undang-Undang Dasar kita ini, karena kita dalam konteks syariat tadi ya Mbak ya, tema kita itu ya. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita itu masalah HAM tadi, yang juga katakanlah kita memayungi pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu kan, bahwa itu kita katakan tidak melanggar HAM kan, itu kan. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada juga pasal yang dilupakan gitu. Dilupakan apa itu dilupakan? Pasal 29 Undang-Undang Dasar itu berisi tentang hak asasi manusia sebetulnya. Dari A sampai I gitu. A, B, C sampai I. Sayangnya yang dipromosikan itu dari A sampai sebelum itu apa sih? H, I. Sebelum dari A sampai H gitu kan. Dan itu memang isinya H. Yang di itu tadi adalah kewajiban asasi. Jadi gitu kan. Jadi di samping kita itu sebetulnya mempunyai hak asasi, kita juga mempunyai kewajiban asasi. Dan itu yang dilupakan sebetulnya. Bicara hukum harus ada keseimbangan, Mbak. Apa itu keseimbangannya? Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi apa tadi kalau kita bicara pengaturan di Aceh, kenapa itu ada kisah di dalam hukum Islam ya, kenapa itu ada kisah, ada hudud sebagainya itu sebetulnya dikenakannya itu karena ya melanggar hak orang lain kan. Ya. Jadi karena melanggar hak orang lain lah, makanya dia itu dihukum. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu. Baik, pemirsa, ini saya mendapatkan mata kuliah yang sangat luar biasa nih malam hari ini. Langsung dijelaskan saya, jadi salah satunya mahasiswa yang ada di sini ceritanya ya. Baik, ya pemirsa, kami juga masih menerima penelpon nanti di segmen ketiga ya. Kami akan segera kembali, tetap di Special Talk Show. Jadi Pak Marzuki